Halo, perkenalkan nama saya Flinda Sutat Hendi dengan NIM 2702358916 dari kelas LA 66. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Eunike dengan NIM 270160440. Selamat siang, nama saya Damayanti Pratiwi, kelas LA66 dengan NIM 27020250005. Selamat siang, saya Jos Samuel dengan NIM 27022422682. Kelompok kami ingin membahas tentang kasus cyber warfare yang terjadi pada SolarWinds. SolarWinds adalah perusahaan perangkat lunak besar yang berbasis di Tulsa, Oklahoma yang menyediakan alat manajemen sistem untuk pemantauan jaringan dan infrastruktur serta layanan teknis lainnya kepada ratusan ribu organisasi di seluruh dunia. Di antara produk perusahaan tersebut adalah sistem pemantauan kinerja TI yang disebut Orion. Sebagai sistem pemantauan TI, SolarWinds Orion memiliki akses istimewa ke sistem TI untuk mendapatkan data log dan kinerja sistem. Posisi istimewa dan penerapan yang luas itulah yang menjadikan SolarWinds target yang menguntungkan dan menarik. Namun, SolarWinds kena peretasan. Nah, peretasan SolarWinds adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada pelanggaran rantai pasokan yang melibatkan sistem SolarWinds Orion. Dalam peretasan ini, tersangka peretasan negara yang telah diidentifikasi sebagai kelompok yang dikenal dengan Nobelium of Microsoft dan sering disebut sebagai peretas SolarWinds oleh peneliti lain, memperoleh akses ke jaringan, sistem, dan data ribuan SolarWinds pelanggan. Luasnya peretasan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan salah satu peretasan terbesar yang pernah tercatat. Lebih dari 30.000 organisasi publik dan swasta, termasuk lembaga lokal, negara bagian, dan federal, menggunakan sistem manajemen jaringan Orion. Bagaimana peretasan SolarWinds terjadi? Peretasan SolarWinds terjadi ketika para peretas berhasil memasukkan kode berbahaya ke dalam perangkat lunak. Orion milik SolarWinds. Perangkat lunak Orion adalah perangkat lunak manajemen jaringan yang digunakan oleh banyak perusahaan dan organisasi di seluruh dunia. Para peretas menggunakan metode yang dikenal sebagai serangan rantai pasokan. Serangan rantai pasokan bekerja dengan menargetkan pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem organisasi daripada mencoba meretas jaringan secara langsung. Apa tujuan dari peretasan SolarWinds tersebut? Tujuan dari peretasan SolarWinds tersebut adalah sebagian besar belum diketahui. Namun masih banyak alasan mengapa peretasan ingin masuk ke dalam sistem tersebut, termasuk yang memiliki akses ke dalam rencana produk atau informasi karyawan dan pelanggan yang disimpan untuk mereka mendapatkan uang tebusan. Juga belum jelas informasi apa yang ditemukan oleh peretas dari lembaga pemerintah. Namun tingkat aksesnya tampaknya masih mendalam dan luas. Adapun perkiraan bahwa banyak perusahaan mungkin terkena dampak buruk dari adanya peretasan tersebut, dan karena fokus utama serangan SolarWinds tersebut adalah lembaga pemerintah yang menggunakan sistem manajemen TI SolarWinds. Cyberwar atau cyber warfare dapat berdampak kepada hubungan internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari adanya cyber warfare terhadap hubungan internasional diantaranya adalah meningkatnya kecurigaan dan ketegangan antar negara-negara, serta mengganggu kerjasama internasional. Di sisi lain juga, dengan adanya serangan cyber warfare, dapat meningkatkan biaya keamanan yang dianggarkan oleh negara-negara untuk melindungi diri dari serangan cyber. Dampak tidak langsung dari adanya cyber warfare terhadap hubungan internasional diantaranya adalah perubahan pola interaksi antar negara, serta meningkatkan peran aktor non-negara dalam mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, seperti beberapa kelompok teroris dan organisasi kriminal yang menggunakan cyber warfare dalam mengetahui informasi-informasi di negara-negara lain. Selain itu, memperkuat peran teknologi dalam hubungan internasional, di mana para negara bersaing untuk mendapatkan teknologi yang semakin canggih untuk melindungi dari serangan cyber. Selain itu, contoh dari dampak serangan cyber SolarWinds terhadap hubungan internasional diantaranya adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa telah meningkatkan kerjasama di bidang cyber.
Selain itu, ketika terjadi serangan cyber warfare, Amerika Serikat sempat menuduh Rusia bertanggung jawab terhadap serangan cyber SolarWinds, di mana tuduhan ini meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Rusia. Selain itu, beberapa negara seperti Kanada dan Jepang memperketat persyaratan keamanan untuk perusahaan teknologi yang beroperasi di negara mereka. Serangan cyber SolarWinds juga merupakan salah satu pengingat bahwa cyber warfare merupakan ancaman yang nyata dan serius dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antar negara-negara untuk mengembangkan mekanisme dan teknologi dalam pencegahan mengurangi risiko terjadinya cyber warfare itu sendiri.